Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya kelas 12 TI 1, 12 TI 2, dan 12 TI 3? Mudah-mudahan sehat semuanya ya. Tetap semangat walaupun kita belajar dalam kondisi jarak jauh dan kalian berada di rumah masing-masing. Ya, hari ini, pada kesempatan kali ini, kita lanjutkan materi tentang pengendali sistem robotik. Tapi sebelum itu, ya silakan kalian posisikan diri yang nyaman dulu untuk mendengarkan materi supaya materinya tersampaikan dengan jelas, dan kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Ya, selesai. Terima kasih. Melanjutkan pembahasan yang sebelumnya, kita belajar tentang pengendali sistem robotik, yang mana di kelas 11 sudah pernah dibahas tentang ini, tapi kelas 12 ada perbedaan materi. Ya, sebenarnya apa sih pengendali sistem robotik? Pengendali sistem robotik bisa kita pecah menjadi dua, yaitu sistem kendali dan robotik. Apa itu sistem kendali dan apa itu robotik? Mari kita bahas satu persatu. Ya, yang pertama adalah sistem kendali. Ya, apa yang dimaksud dengan sistem kendali? Sistem kendali adalah suatu susunan komponen fisik yang terhubung atau terkait sedemikian rupa sehingga dapat memerintah, mengarahkan, atau mengatur diri sendiri atau sistem lain. Jadi ada beberapa komponen yang dia saling terkait dan dia bisa mengendalikan satu sama lain, sehingga sistem ini bisa bergerak secara otomatis. Contohnya kayak gimana sih? Ya misalkan di sistem pintu otomatis. Jadi pintu itu akan terbuka secara otomatis ketika ada yang mau lewat. Nah, maka di situ ada beberapa komponen. Ada sensornya, ada motornya. Nah, kemudian saling terhubung dan bisa diprogram sehingga pintu itu bisa terbuka dan menutup secara otomatis gitu ya. Nah, itu adalah contoh sistem kendali. Oke, lanjut ya. Berikutnya kita coba artikan apa sih robot itu ya. Robot kalau orang awam dengar atau saya pertama kali dengar, yang saya bayangkan wah robot nih. Ya kalau nggak Transformer, Gundam itu robot. Ya tapi ternyata dalam pengertiannya tidak semua alat-alat robot itu seperti itu gitu. Ya, nah seperti apa sebenarnya? Kita lihat sekarang. Awalnya dulu kita cari tahu, ternyata robot itu pertama kali ada kata-kata robot itu dari Ceko. Yang pakai kata robot pertama kali adalah Karel Čapek. Ya, emang namanya begitu ya, bukan karena dia lelah atau apa, bukan. Ya, nah Karel Čapek ini dia seorang novelis, dia bikin drama judulnya Razum Universal Robots. Ya, dan di Ceko asal katanya adalah dari kata robota, artinya adalah pekerja. Itu asal katanya. Kemudian Institute of America kemudian memberikan definisi robot secara teknik, yaitu robot merupakan manipulator multifungsi yang dapat diprogram berulang-ulang. Kemudian dia dapat dirancang untuk memindahkan barang, untuk memindahkan perkakas atau fungsi lainnya, dan dia bisa melakukan gerakan yang terprogram untuk melakukan tugas tertentu. Itu adalah pengertian dari robot. Jadi ada sebuah alat yang sengaja diprogram untuk tujuan melakukan tugas-tugas tertentu. Nah, itu disebut robot. Jadi setiap alat yang bergerak secara terprogram atau otomatis yang bisa membantu manusia mengerjakan tugas tertentu bisa disebut sebagai robot. Oke, lanjut. Sekarang jenis robot. Nah, kalau jenisnya banyak sekali ya. Tapi di sini saya ambil dari gerakannya, maka robot dibagi 4. Yang pertama adalah robot yang mobile. Robot mobile artinya dia bisa berpindah tempat. Itu artinya pengertian dari robot mobile ya. Robot mobile contohnya apa aja? Di situ bisa kamu lihat ada robot yang berkaki, artinya dia bergerak, pindah tempatnya itu
menggunakan kaki, ada robot beroda, ada robot terbang, ya dia berpindah tempatnya vertikal ke atas, bisa terbang, juga underwater, jadi bergeraknya di dalam air. Ya itu adalah contoh-contoh robot yang mobile. Ada kebalikannya, robot non-mobile, artinya robot yang diam di tempat, dia tidak bisa pindah tempat. Jadi gerakan-gerakannya dilakukan di satu tempat. Contohnya yang paling sering dilihat adalah robot lengan. Ya, robot lengan itu diam di tempat. Nah, itu adalah robot non-mobile. Berikutnya adalah robot gabungan antara mobile dan non-mobile. Jadi ada robot lengan, di bawahnya dia ada rodanya. Jadi dia bisa bergerak pindah tempat, tapi ada robot yang diam. Kemudian yang keempat adalah robot humanoid. Humanoid adalah robot yang dirancang menirukan anatomi tubuh manusia atau menirukan gerakan-gerakan manusia. Ya, ini banyak sedang dikembangkan, bahkan ada robot yang bisa menari gitu. Ya. Oke, itu adalah jenis-jenis robot. Nah, sekarang kenapa robot itu dibuat, untuk apa sih gitu? Ya, pertama, pekerjaan yang kotor yang manusia tidak mau masuk ke situ. Ya, misalkan masuk gorong-gorong atau masuk ke selokan. Kemudian untuk mengerjakan pekerjaan yang berulang-ulang. Manusia juga bisa mengerjakan hal yang berulang-ulang, tapi kita punya rasa bosan. Seberapa lama sih kita bisa melakukan hal yang sama gitu. Nah, tapi hal itu bisa digantikan dengan robot karena dia tidak pernah bosan. Apa yang diprogramkan itu aja yang dikerjakan gitu. Kemudian mengerjakan pekerjaan yang berbahaya. Ya, contohnya misalkan menjinakkan bom, nah itu berbahaya. Kita bisa ganti sama robot. Kemudian mengerjakan pekerjaan yang tidak mungkin dilakukan manusia, mengangkat benda 1 ton, nah itu udah nggak mungkin kita kuat. Ya, maka kita butuh bantuan dari robot. Kemudian mengerjakan pekerjaan yang membutuhkan presisi tinggi. Presisi itu adalah ketepatan. Ya, misalkan kita harus motong alat atau motong plat gitu dengan presisi yang tinggi, nggak boleh melenceng. Maka sulit kalau kita manual mengerjakan, maka kita bisa minta bantuan robot. Itu adalah fungsi-fungsi dari robot. Berikutnya, ya sekarang aplikasinya. Kalau aplikasinya mungkin banyak, kalian juga semua udah pada sering lihat ya. Di pertanian ada, di mobil ada, di bidang konstruksi ada, di bidang kesehatan juga ada. Di laboratorium sebagai penelitian, bahan penelitian ada, di industri manufaktur, di militer, di keamanan, di penambangan, transportasi, bahkan di rumah tangga pun ada. Ya, untuk nyapu lantai juga ada robot, untuk motong rumput juga ada robot. Ya, jadi banyak sekali aplikasinya. Oke, mungkin cukup itu saja yang bisa saya sampaikan kali ini. Ya, jangan lupa nanti silakan isi absennya. Absennya nanti linknya saya berikan di kolom deskripsi. Ya, kemudian untuk tugas, ya ada sedikit tugas. Nah, tadi kita sudah bahas untuk apa robot itu dibuat. Nah, sekarang saya minta tugasnya, silakan kalian cari contoh robot yang dengan masing-masing fungsinya. Misalkan robot digunakan untuk mengerjakan pekerjaan yang kotor. Coba kamu cari contoh robotnya, cari nama robotnya apa, kemudian gambarnya apa. Itu maka kamu sebutkan fungsinya dia sebagai apa. Jadi 3, nama, gambar, sama fungsinya. Kemudian mengerjakan pekerjaan yang berulang-ulang, cari robot yang kira-kira ini mengerjakan pekerjaan berulang-ulang. Kemudian mengerjakan pekerjaan yang berbahaya, cari robotnya. Contohnya tadi, misalkan robot penjinak bom. Coba kamu cari nama robotnya, gambar, dan seterusnya sampai 6 ya. Oke, nanti dikumpulkannya di link Google Classroom milik Produktif TI. Ya, sekarang sedang dibuat. Nanti kalau sudah ada linknya saya kasih. Kalau belum ada ya simpan dulu di handphone atau di laptop masing-masing. Oke, dan jangan lupa yang terakhir, ya, video ini silakan di like dan di subscribe channel YouTube-nya. Oke, terima kasih. Itu aja. Mohon maaf kalau ada kesalahan dan kekurangan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.